Siapa yang bandel? Siapa yang dablek? Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih? Siapa yang tidak patuh? Saya akan tidak. Bapak Wayan yang saya hormati, untuk kesekian kalinya saya mengirim surat terbuka untuk Bapak. Memang banyak hal yang ingin saya sampaikan, antara lain tentang kebijakan Bapak tentang masalah kependudukan dihubungkan dengan tradisi. Saya juga ingin menyampaikan kebijakan Bapak tentang kehidupan samperdaya dan masalah sosial religius lainnya. Bapak Wayan, mungkin minggu-minggu ini waktu Bapak banyak tersita, bahkan sulit tidur untuk memikirkan dana melanjutkan pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengui. Jalan tol yang akan melintasi 13 kecamatan dan 58 desa yang menghubungkan pintu masuk Bali, Gilimanuk dengan pusat ekonomi di Badung dan Denpasar itu diperkirakan menelan dana 24,6 triliun. Ganti rugi tanah sendiri diperkirakan menelan dana 500 miliar. Saya dapat memahami jika Bapak dan sebagian besar masyarakat Bali kecewa terhadap kebijakan pemerintah pusat yang telah mencoret usulan proposal proyek strategis nasional tersebut. Bayangkan, dari 77 PSN yang Bapak ajukan, hanya satu yang dikabulkan, yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pengembangan Jemberana. Sementara proyek jalan tol sepanjang 96,84 km itu dicoret. Padahal di era Joko Widodo, proyek jalan tol itu masuk daftar PSN. Nah, terhadap kenyataan ini, marilah kita mulat sarire, nyiksik bulu atau introspeksi diri, mengapa hal ini bisa terjadi. Bapak Wayan, meskipun pemerintah pusat tidak menjelaskan alasan mengapa proyek jalan tol ini dicoret, tapi hampir semua warganet menafsirkan bahwa hal ini terjadi akibat adanya kesalahan yang Bapak lakoni. Sebagaimana sudah Bapak lakukan, Bapak tidak mengikuti retret yang digelar pada 21 sampai 28 Februari di Magelang, sehari setelah Bapak dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan bersama dengan kepala daerah lainnya. Ini Bapak lakukan demi kesetiaan Bapak kepada Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP yang menginstruksikan agar kepala daerah dari partai Bapak menunda perjalanan mengikuti retret. Ketahuilah Bapak, penundaan ini telah dimaknai oleh banyak orang sebagai pelarangan karena keluarnya instruksi tanggal 20 Februari sehari sebelum acara retret dimulai. Nah, Bapak telah mengambil sikap lebih taat kepada perintah Ibu Mega ketimbang Bapak Prabowo. Belakangan, konon Bapak telah mengirim utusan sebagai perwakilan untuk mengikuti retret di Magelang. Tapi apa yang menjadi alasan Bapak sampai-sampai Bapak mengirim utusan ke acara itu? Karena sakit? Ya, kalau sakit masih bisa dimaklumi. Tapi bukankah Bapak kumpul-kumpul di kafe? Ini fotonya. Belakangan, rekan-rekan Bapak banyak yang akhirnya mengikuti retret meski tidak mengikuti dari awal. Bapak Wayan, dalam hati saya bertanya-tanya, apa yang ada di benak Bapak waktu itu? Senang karena merasa menang? Bapak Wayan, sikap Bapak Wayan itu tidak bisa dianggap sepele.
Tidak seperti anak SMP yang bolos lalu duduk-duduk di kantin. Kasus ini saya nilai serius, bahkan sangat serius. Sehingga sampai-sampai Bapak Prabowo berkata dengan nada marah, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Nah, Bapak kemudian menyatakan akan mengikuti red pada gelombang yang kedua. Bukankah Bapak sudah mengirim utusan sebagai perwakilan mengikuti red pada gelombang pertama? Bukankah itu artinya Bapak sudah diwakili oleh staf Bapak? Lalu, untuk apa Bapak ikut red lagi? Apakah Bapak merasa berdosa? Lalu Bapak ingin menebus dosa itu dengan mengikuti red gelombang kedua? Saya rasa itu sudah terlambat, Pak. Bapak Prabowo rupanya hatinya sudah terluka, dan luka itu sangat sulit disembuhkan. Sehingga jika ditolaknya proyek jalan tol Gilimanuk Mengui sebagai sanksi absennya Bapak pada red gelombang pertama, itu artinya palu ponis sudah diketuk Bapak Prabowo. Dalam kasus ini Bapak tidak bisa naik banding. Tapi meskipun demikian, memang tidak ada salahnya Bapak mengikuti red gelombang kedua untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menambah teman. Untuk menebus dosa rasanya sudah tidak mungkin, sebab tanda tangan Bapak Prabowo Subianto tak bisa diminta lagi untuk mengubah keadaan. Artinya proyek jalan tol tak bisa dilanjutkan dengan anggaran pusat, setidak-tidaknya dalam 5 tahun ini, sampai jabatan Bapak 2 periode berakhir. Oh, Bapak menangis? Jangan menangis, Pak. Nasi sudah jadi bubur, penyesalan kemudian tidak ada gunanya. Guru spiritual saya menasihati, jangan sedih pada masa lalu dan jangan risau pada masa yang akan datang. Pikirkanlah pada hari ini saja, Pak. Selalulah happy dalam keadaan apapun. Bacalah komen ini, Bapak. Tenang Yan, nu ada dadong, ini semua jad dadong gen, anggon bangun Bali. Bukankah Bapak sudah menyatakan proyek jalan tol ini akan Bapak lanjutkan, dan Bapak yakin itu pasti bisa Bapak lakukan? Saya sudah melihat video ini, Pak. Program ini tetap jalan, Pak ya? Jalan. Yakin Pak ya, optimis ya? Bapak Wayan, ketahuilah bahwa saya selalu berdoa semoga Ida Hyang Yang Widiwasa memberi tuntunan dan membuka jalan sehingga apa yang kita cita-citakan tercapai. Bapak Wayan, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak, yang kiranya dapat menyinggung perasaan Bapak. Surat terbuka ini saya sampaikan dengan penuh rasa kasih, karena saya masih ingat pada sloka Wasudewa Kutumbakam
yang artinya semua makhluk di dunia ini sesungguhnya bersaudara. Nah, semeton warganet yang budiman, surat terbuka ini saya lanjutkan di lain kesempatan dengan menyuguhkan topik yang lain. Jika konten ini ada manfaatnya, silakan like, komen, share, dan subscribe. Akhirnya, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Loka Semesta Sukino Bebantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.